Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. How are you? Okay, in this meeting, we talk about in chapter 2. Glad to see you. Senang bertemu denganmu. Nah, di sini ada family trees, okay, dan pronouns. Apa aja sih family trees dan pronouns? Kita lihat. Let's start it. In this slide, there are contents. First, definition of family trees. Second, example and vocab of family trees. 3, definition of pronouns. And 4, example and vocabulary of pronouns. So, let's check it. Part 1. What is the family trees? So, this is for the definition of family trees. Ya, ini untuk definisi dari pohon keluarga. Apa sih pohon keluarga itu? Family trees is a chart that shows all the people in a family over many generations and their relationship to one another. Synonyms: line of descent and lineage. Jadi di sini adalah pengertian dari pohon keluarga adalah sebuah penggambaran yang menunjukkan semua orang dalam sebuah keluarga. Nah, ada banyak generasi dan juga hubungannya dengan mereka ke orang lain itu apa. Nah, untuk family trees punya sinonim. Sinonimnya itu garis keturunan yang artinya in Englishnya line of descent atau lineage. Oke, sebelum kita masuk ke macam-macam dari family trees, please open your LKS on page 24. So, here we go. This is for pyramid of family trees. Piramida dari pohon keluarga. Pertama, ada grandparents. In the first positions is grandparents. Apa sih grandparents? Grandparents itu kakek nenek kalian dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibu. Nah, itu. Remember, artinya kakek dan nenek dari keluarga ayah dan dari keluarga ibu. Now, in the second positions, parents. Parents adalah orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. Third position is children. Nah, children ini kita sebagai anak ya. Anak anaknya ada perempuan, ada laki-laki. Nah, itu nanti kita bahas ya. Untuk yang bottom position atau posisi terbawah ada grandchildren. Grandchildren ini adalah cucu dari nanti saat kita menikah. Kan punya anak, ya. Anaknya itu cucunya kita. Atau cucu dari kakek, nenek, ataupun dari orang tua kita gitu. Next. Okay, everyone. Oke, di sini ada tampilan dari family trees of John's family, dari keluarga John. John ini punya grandfathers. Apa tadi grandfathers? Kakek. Nah, kakeknya John bernama Walter dan Edith, dan juga Ned dan Dot. Nah, Walter dan Edith ini adalah keluarga dari ayahnya John atau orang tua dari ayahnya John. Nah, terus di bawah di sampingnya itu ada keluarga dari ibunya John, yaitu nama ayahnya Ned dan juga Dot. Itu nama ayah dari ibunya
John. Ibunya John bernama Diana. Nah, Edward dan Diana ini sama-sama punya saudara, punya kakak perempuan, punya kakak laki-laki. Nah, kalau Edward dia hanya punya satu, sama dengan Diana. Edward ini kakak perempuannya itu Wendy, sister, dan Diana ini punya kakak laki-laki bernama Maud dan juga Harold. Sorry, Maud aja ya, hanya Maud. Nah, Edward dan Diana, orang tuanya John, itu punya 3 anak. Berarti John punya 2 bersaudara. Itu Kate, John, dan juga Fred. Jadi John anak kedua. Nah, terus dari orang tuanya John, ibunya John, itu punya saudara perempuan bernama Maud sama Harold. Nah, Maud sama Harold yaitu bibi dan juga pamannya John. Bibi dan pamannya John punya anak bernama Julie sama Jimmy. Nah, Julie sama Jimmy ini adalah saudara sepupu dari John. Ya, bisa juga keponakan laki-laki dan juga keponakan perempuan. Seperti itu. Paham ya, Nak? Oke, next. Nah, ini ada vocabularies atau kosakata dari family trees. Yang pertama, grandfather artinya kakek, grandmother nenek. Ketiga, father ayah, mother ibu. Oke, next. Nah, vocabulary atau kosakata selanjutnya ada brother. Brother itu untuk kakak laki-laki. Kalau di LKS kalian di halaman 24 disebutnya kakak laki-laki itu old brother. Atau bisa kita sebut dengan brother aja. Nah, untuk adik laki-laki bahasa Inggrisnya itu young brother. Sama dengan yang keenam, sister berarti kakak perempuan, young sister berarti adik perempuan. Yang ketujuh, uncle paman. Kedelapan, aunt bibi. Oke, next. Vocabularies in this slide. Niece artinya keponakan perempuan. Nephew keponakan laki-laki. Cousin saudara sepupu. Wife istri. Untuk yang di LKS kalian di halaman 24 itu niece itu di sini tulisannya kemenakan. Salah ya. Dalam bahasa Indonesia yang benar yaitu keponakan, bukan kemenakan. Nanti dikoreksi ya, dibetulin, diperbaiki di LKS kalian. Ditulis yaitu keponakan. Oke, next. Nah, di sini ada vocabularies lagi. Husband, suami. Grandchild, cucu. Stepmother, ibu tiri. Stepfather, ayah tiri. Itu. Jadi di halaman 24 sampai 25 ada 26 vocabularies in family trees. Kita bahas satu persatu. Oke, next. Step brother, saudara tiri laki-laki. Step sister, saudara tiri perempuan. Son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Nah, ini ada vocabularies dari 17 sampai ke 20. Oke, next. Ini vocabularies terakhir in family trees. Mother-in-law, ibu mertua. Father-in-law, ayah mertua. Daughter-in-law, menantu perempuan. Son-in-law, menantu laki-laki. Oke, ini termasuk vocabularies dari nomor 21 sampai 24 di LKS kalian. Oke,
Oke, next. Nah, ini vocabularies terakhir, the last vocabularies in family trees. Ada sister-in-law, yaitu kakak ipar perempuan, dan juga brother-in-law, kakak ipar laki-laki. Nah, tugasnya kalian menghafalkan vocabularies yang ada di halaman 24. Tapi sebelum kalian menghafalkan, dengarkan baik-baik untuk part 2 di chapter 2. Oke, next. Part 2. What is the pronouns? Apa sih pronouns itu? Pronouns itu adalah kata ganti orang. A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. Jadi sebuah kata ganti adalah kata yang digunakan untuk sebuah kata benda atau frasa kata benda, noun phrase. Itu maksud dari pronouns. Oke, kita ulas lebih jauh. Next. Anak-anak, ini hanya sekilas types of pronouns, tipe-tipe atau jenis-jenis dari kata ganti orang. Nah, nanti di minggu depan akan Miss bahas lagi tentang pronouns. Jadi pronouns ini materinya banyak, Nak. Nanti kita ulas satu persatu. Nah, untuk yang slide ini yang paling umum digunakan ada personal pronoun, ada possessive pronoun, dan juga reflexive pronoun. Please open your LKS on page 25. Nah, untuk personal pronoun itu ada as subject, singular and plural, as object, singular and plural. Apa sih singular dan plural itu? Singular adalah kata benda tunggal. Kalau plural adalah kata benda jamak. Oke. Nah, di sini personal pronoun. Personal pronoun itu untuk yang kata ganti orang. Pernah dong kalian belajar kata ganti orang dalam sebuah cerita. Ada dia, ada kamu. Nah, dianya itu laki-laki. Laki-laki atau perempuan. Nah, seperti itu ya. Itu untuk subjek. Kalau untuk objek, bisa juga kata bendanya mau kata benda mati ataupun kata benda hidup. Itu untuk objek ya. Lalu untuk yang possessive pronoun, di sini kepunyaan, possessive adjective dan juga possessive pronoun. Untuk yang possessive adjective, dia berarti kepunyaan kata sifat. Lalu yang kedua ada possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah kata ganti yang bersifat posesif, kepunyaan. Bisa this is my pencil. Nah, itu penggunaan posesifnya itu katanya adalah my atau my tulisannya ya. Untuk yang ketiga reflexive pronoun. Untuk reflexive pronoun itu selalu di akhiran kata menggunakan kata atau kalimat self. Lalu yang kedua ada selves ya, ada s-nya tuh. Ada tapi f-nya diubah menjadi v ya. Miss maksudnya gimana? Contoh gini. Love yourself. Apa artinya? Cintai dirimu sendiri. Jadi self di sini maknanya adalah sendiri. Bukan alone, sendiri bukan. Kayak tadi contohnya love yourself, cintai dirimu sendiri. Terus untuk yang kedua contohnya adding selves. Berarti make yourselves to be happy. Buat dirimu menjadi bahagia gitu. Itu contohnya. Paham, Nak? Nah, nanti minggu depan kita bahas lebih lanjut. Oke, tadi tugasnya adalah menghafal vocabularies yang ada di halaman 24 sampai 25 dari nomor 1 sampai 26. Lalu tugas kedua
yaitu kalian merangkum materi yang ada di video ini yang sudah Miss jelaskan. Paham? Oke, kalau paham, thank you for today for the material of chapter 2 about family trees and pronouns. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.